Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku masih bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa sekali, Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Ade Purnama dengan tema besar kita berkurban. Apakah harus menunggu mampu dulu? Ini yang menjadi pertanyaan banyak para pemirsa, tentunya juga para jamaah yang hadir di sini. Kita akan bahas, kita akan buka sesi dialog, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama terlebih dahulu. Yang pertama saya persilakan Ibu Ratni. Silakan boleh berdiri dan juga boleh diturunkan maskernya biar suaranya lebih jelas. Silakan Ibu Ratni. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratni dari Majelis Taklim Binal Ummah Darussalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bolehkah kita berkorban dengan cara arisan setelah ada kesepakatan bersama dari mereka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ade. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Allah menambah semangat beramal ya bagi Ibu dan kita semua ya. Jadi sesungguhnya yang dinilai oleh Allah itu kan kurbannya dan ketakwaannya ya. Sebagaimana ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Kepada Allah itu tidak sampai darah dan dagingnya, yang sampai itu ketakwaannya. Adapun cara untuk bisa berkurban itu tentu menjadi amal soleh tersendiri. Nah, bagaimana dengan cara arisan? Arisan kan sebenarnya cuman cara untuk bisa mengumpulkan uang. Kalau dapat duluan ibarat minjem. Kalau dapat belakangan ibarat nabung. Kalau dapatnya tengah-tengah, setengahnya minjem, setengahnya nabung kan gitu. Jadi bolehkah dengan cara arisan asal komitmen, artinya jangan ada yang hianat, udah dapat terus nggak bayar gitu ya. Atau maaf, ada juga kan penipuan yang berkedok arisan. Kalau arisan yang memang serius, sungguh-sungguh, dan itu dilakukan agar bisa berkurban, Masya Allah itu amal soleh tersendiri dari sisi kesungguhannya dan upaya bisa kurbannya. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah berkurban dengan cara arisan? Sangat boleh, bahkan punya pahala tersendiri dari sisi kesungguhannya, dari sisi upaya bisa kurbannya. Asal arisannya betul-betul sehat. Ya, artinya sesuai dengan komitmen, tidak ada unsur membohongi, tidak ada unsur menipu. Mudah-mudahan dengan begitu semakin banyak lagi yang bisa berkurban insya Allah. Termasuk ini juga dalam hal patungan atau urunan Ustadz ya, sekarang juga banyak yang seperti itu Ustadz, bagaimana Ustadz? Betul. Bahkan ada juga kemudian kurban menjadi sarana mendidik anak-anak kita. Ya kan, misalnya anak-anak kemudian patungan sekelas jadi dapat seekor. Kalaulah tidak menjadi kurban karena satu kambing itu hanya untuk satu orang, setidaknya mendidik anak kita untuk berkorban, untuk berbagi, mendidik kepedulian, empati, simpati, berbagi. Dan itu tentu menjadi amal soleh tersendiri. Masya Allah, ini kalau bisa kita komparisikan juga sama halnya dengan mendidik anak-anak untuk pelatihan puasa begitu Ustaz. Betul, Masya Allah. latihan puasa, latihan berkurban, latihan kepedulian. Ya, jadi kita itu tidak bisa ketika melihat satu hukum tuh saklek hanya sudut pandang fikih. Karena di situ ada sudut pandang tarbiyahnya, ada sudut pandang kesolehan sosialnya, ya, sudut pandang berbaginya, dan itu tentu ada nilai tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah Ustadz Ade. Berikutnya saya ke Ibu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anis. Saya dari Majelis Taklim Mar'atus Sa'adah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya membeli daging hewan kurban? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Said Kutub. Hukumnya bagaimana tadi Ibu Anis? Bagaimana hukumnya membeli daging hewan kurban? Oh, membeli daging hewan kurban. Artinya ini sudah berbentuk daging begitu ya Ibu ya? Bagaimana itu Ustadz Said Kutub? Jadi ini pertama saya sampaikan bahwa hukum kita saat kita berkurban ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah fasholli li rabbika wanhar, berkurban itu mubah ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita. Kemudian yang kedua adalah dia bisa menjadi sunnah muakkad, sangat dianjurkan apalagi bagi mereka yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian perintah yang berikutnya adalah yaitu wajib. Bahkan dalam yang disampaikan oleh Imam Maliki, ya, Imam Syafi'i, kemudian Hambali, bahkan Hanafi, itu yang pada dasarnya adalah Hanafi itu mewajibkan bagi mereka yang sudah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ulama itu juga menyebutkan syaratnya kalau kita punya harta 60 juta itu atau 30 dinar, kalau dirupiahkan kira-kira 60 juta, itu berarti kita sanggup. Atau bahkan pokok kita sudah ada, kemudian kita berikan kita memberikan penyembelihan hewan kurban itu ada cukup, itu berarti mempunyai sunnah muakkad atau bahkan wajib. Karena kita udah sanggup buat diri kita, keluarga kita, tanggungan, gaji pokok dan sebagainya, kemudian baru kita berkurban di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan juga ada orang yang berhutang. Nah, ada ulama menyampaikan gitu, berhutang boleh dalam rangka dia mau berkurban di Allah Subhanahu wa taala dan dia sanggup untuk mengganti hutang itu. Nah, mengganti hutang itu dia sanggup, nanti berarti dia bisa mengutang lebih dahulu. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Mungkin gajinya setelah Dzulhijjah, ya, atau mungkin berapa bulan ke depan, yang pada dasarnya intinya dia bisa ganti, maka dia boleh untuk menghutang. Kemudian kaitannya dengan daging kurban, ini memang ulama juga menjelaskan kepada kita, satu sunnahnya itu yang menyembelih adalah kita sendiri, khususnya laki-laki, ya, keluarga. Tapi kalaupun nggak bisa, nggak ada masalah, sunnah ya dianjurkan, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih sendiri. Kemudian diberikan kepada mantunya dan seterusnya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Ini satu buat dirinya, kemudian buat keluarganya, kemudian juga bagi orang yang membutuhkan, fakir miskin, bahkan bukan hanya orang beriman, di luar orang yang tidak beriman pun diberikan, karena di situ adalah adanya saling memberikan kebahagiaan di hari Idul Adha. Tanggal 10, 11, 12, 13 diberikan kepada yang membutuhkan, bahkan semuanya juga bisa merasakan, bahkan di pelosok-pelosok banyak permintaan untuk diberikan, bukan hanya di kota tapi di pelosok-pelosok negeri untuk membantu, bahkan yang di luar negeri yang kesulitan kita bisa berbagi. Kemudian bagaimana hukumnya kita menjual daging kurban? Karena memang kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, upayakan untuk kita menikmati karena sudah diberikan, ya, namanya kita berikan, kita tidak memperjualbelikan lagi, karena supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmatnya pada saat hari-hari di hari Idul Adha. Jadi sebaiknya lebih utama kita mendapatkan, kan ini jarang. Apalagi nauzubillah min zalik, bahkan orang-orang yang kaya misalnya ngaku-ngaku sebagai mustahik. Ada nggak tuh? Kira-kira dia orang-orang yang berhak menerima zakat padahal dia kaya gitu. Nah, ini kan nggak boleh, berarti orang yang membutuhkan. Begitu juga pada saat kita mendapatkan daging kurban, upayakan dinikmati oleh yang menyembelih, kemudian juga keluarganya, orang-orang yang miskin. Nah, kita supaya bisa mendapatkan, merasakan nikmatnya daging kurban. Wallahu a'lam. Baik, mungkin bisa ditambahkan lagi secara ketegasan hukum Ustadz Ade, bagaimana ketika kita menjual bagian daripada hewan kurban seperti kulit misalnya, kemudian ada mungkin yang beberapa jasa yang dia tidak kurang bersih membersihkan bagian-bagian iga. Nah, ini yang iga ini sebenarnya kalau dijual lagi itu mahal sebenarnya. Ini bagaimana Ustadz Ade? Iya. Dijawab nanti Ustadz. Ini saya ternyata sudah di kode untuk di break terlebih dahulu. Nanti kita juga akan buka kembali sesi tanya jawab yang ada di sini, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.